Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami channelnya Heri Dagang dan kita masih membahas seputar bisnis usaha toko plastik dan bahan kue. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan bergabung dengan tekan like dan juga subscribe ke channel ini. Dan semoga video-video dari kami bisa membantu jalannya usaha bagi teman-teman semua yang pengen berintis usaha toko plastik dan bahan kue. Dan oke, mungkin yang pengen kita bahas kali ini mungkin 3 poin ataupun 3 hal penting yang membuat Anda selaku bos ataupun pemilik usaha anti dibohongi karyawan ya. Jadi mungkin secara inti seperti itu. Dan yang pertama mungkin kalian butuh namanya CCTV ya. Jadi memang untuk CCTV sendiri itu penting, bagaimana kalian bisa mengecek ataupun meng-cross check ulang tentang aktivitas di toko kalian sehari-hari ya. Dan untuk CCTV sendiri mungkin kalian butuh beberapa ya. Jadi di sudut pertama mungkin di bagian kasir, terus di bagian luar toko, dan juga mungkin butuh 2 CCTV untuk di bagian pergudangan ya. Di situ kan kalian bisa melihat untuk di bagian gudang itu biasanya untuk pengeluaran barang ya. Jadi ada barang-barang tertentu yang mungkin stoknya habis tapi didatakan pengeluarannya sedikit. Nah, di sana kalian bisa cross check seperti itu. Untuk di kasir sendiri mungkin sudah jelas ya. Jadi untuk masalah pengendalian pemasukan dan juga pengeluaran untuk pembayaran sales ya. Dan untuk di bagian luar tuh biasanya kadang kita bisa melihat untuk barang-barang yang tertinggal ya. Jadi kadang ada konsumen yang datang dengan pengaduan mungkin ada barang-barang yang tidak termasuk ya. Nah, di situ kan kita bisa putar ulang namanya CCTV untuk di bagian luar ya. Jadi manfaatnya untuk CCTV seperti itu. Dan untuk yang bagian kedua mungkin diusahakan kalau memang kalian posisinya jauh toko cabang untuk toko plastik dan bahan kue itu, kalian belajar namanya sistem aplikasi kasir pintar ya. Jadi untuk kasir pintar sendiri itu bisa kita download di HP Android. Dan untuk pembelajarannya mungkin paling rumitnya itu masalah pengisian data-data barang ya. Jadi untuk di aplikasi kasir pintar itu biasanya untuk ada item untuk satu item ataupun harga ecer, ada juga dia untuk harga-harga grosir ya. Jadi untuk harga-harga per pak ya. Nah, di sana kalian mesti masukin input data itu satu persatu ya. Nah, mungkin untuk repotnya untuk sistem kasir pintar mungkin seperti itu. Tapi dari sisi manfaatnya mungkin sangat banyak sekali kalau kalian pakai namanya aplikasi kasir pintar ya. Jadi di situ kalian bisa melihat barang-barang yang keluar per hari, dan juga masalah dananya juga kan otomatis dia masuk ke rekening ya. Jadi di sana kita bisa meminimalisir namanya transaksi di luar daripada aplikasi ya. Jadi usahakan untuk transaksinya langsung ke aplikasi. Dan untuk poin yang ketiga mungkin yang terakhir ya. Jadi untuk poin yang ketiga itu mungkin kita sudah bicara ke video-video yang dahulu ya. Jadi kita namanya sistem audit ya. Jadi untuk audit sendiri mungkin persilakan bagi teman-teman belajar audit itu biasanya untuk per item itu dicatat satu persatu. Jadi walaupun posisi satu pak kecil plastik seperti plastik PE ataupun plastik HD itu teman-teman harus hitung ya. Jadi harus detail untuk cara perhitungan untuk barang-barang yang diaudit ya. Nah, jadi untuk audit sendiri fungsinya juga dia sangat banyak ya. Jadi kita bisa tahu data-data barang yang keluar dan juga pendapatan itu kita bisa kontrol ya. Di berapa barang masuk dan berapa kita kehilangan barang ya. Jadi untuk audit sendiri usahakan jangan terlalu lama ya. Jadi paling lama mungkin kita audit toko itu sekitar 6 bulan ya. Jadi kalau memang kalian santai mungkin kalian bisa audit 2 bulan ataupun 3 bulan ataupun 4 bulan sekali ya. Karena semakin sering audit maka kalian bisa mengontrol namanya usaha toko plastik dan bahan kue itu lebih baik ya. Jadi tidak ada namanya kebocoran masalah uang. Jadi kalau kalian terus kebocoran masalah pendapatan susut barang itu mungkin untuk usahanya boncos ya. Jadi merugi ya. Poin pentingnya di sini mungkin bagi teman-teman yang belum paham untuk usaha toko plastik dan bahan kue itu biasanya kalau kesalahan 1 hari ataupun 2 hari itu biasanya efeknya belum terlihat ya. Jadi untuk usaha toko plastik dan bahan kue itu kalau memang terjadi kesalahan terus secara berulang terus menerus itu biasanya jarak
kita tahu tuh biasanya sampai ke 3 bulan ataupun 4 bulan ke depan ya. Jadi di sini mungkin barang kita susut, sedangkan uang itu mungkin tidak terkumpul. Jadi beda dia dengan kuliner, kalau kita salah 1 hari itu besoknya kita sudah ketahuan ya, jadi susut uangnya di bagian mana ya. Dan mungkin cukup sampai di sini, dan kami ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman tetap semangat, sebentar lagi kita memasuki tahun 2024 ya. Jadi untuk krisis di tahun 2023 mungkin mudah-mudahan cukup sampai di sini ya. Jadi selamat buat teman-teman yang pengen